Halo semua, kembali lagi di Wardaya College Online Learning dengan saya Analis. Kita akan membahas tentang karakteristik gelombang elektromagnetik. Nah, sebelum membahas karakteristiknya, kita bahas dulu sebenarnya gelombang elektromagnetik ini terbentuknya kayak gimana sih, dari mana gitu. Nah, jadi sebenarnya ini berangkat dari misalkan ada muatan nih yang bergerak gitu ya, maka akan menghasilkan medan magnet. Jadi, setiap muatan bergerak itu akan menghasilkan medan magnet. Akan menghasilkan medan magnet. Oke, nah misalkan si muatan ini dipercepat, bisa diperlambat sih. Intinya berubah nih kecepatannya gitu ya. Nah berarti ini dong, besar medan magnetnya akan berubah-ubah gitu. Jadi jika Q-nya itu dipercepat atau diperlambat gitu ya, maka besar, atau kita tulis saja, maka medan magnetnya akan berubah-ubah gitu ya. Medan magnet berubah begitu. Oke, nah ketika medan magnetnya itu berubah, ternyata bisa menimbulkan arus nih ya. Padahal ini muatan yang bergerak itu kan sama aja kayak arus ya. Nah ternyata muatan yang bergerak menimbulkan medan magnet yang berubah menimbulkan listrik gitu. Jadi di sini jika medan magnet berubah, maka akan dihasilkan arus induksi ya. Namanya arus induksi. Oke, nah kemudian nih dari hal-hal ini ada seorang ilmuwan Maxwell, dia itu menyempurnakan persamaan-persamaan yang ada sebelumnya. Jadi di sini tuh ada ilmuwan lain yang udah meneliti nih gimana sih hubungan dari listrik dan magnet gitu. Kemudian si Maxwell menyempurnakan persamaan-persamaan mereka gitu. Menurut Maxwell di sini dia memprediksi bahwa perubahan medan magnet dan medan listrik itu dapat menimbulkan suatu gelombang gitu. Jadi menurut Maxwell, perubahan medan magnet di sini untuk medan magnet kita simbolkan sebagai B ya, dan medan listrik kita simbolkan sebagai E, itu akan menimbulkan atau memunculkan suatu gelombang gitu. Yang selanjutnya gelombang itu disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Elektro itu listrik, magnet itu ya magnet gitu. Jadi gabungan listrik magnet. Oke. Nah, kemudian ternyata si gelombang elektromagnetik ini bisa merambat di segala medium termasuk ruang vakum. Artinya tanpa medium pun si gelombang elektromagnetik ini bisa merambat gitu. Nah, selanjutnya si Maxwell ini mengukurlah cepat rambatnya si gelombang ini. Ternyata cepat rambat gelombangnya itu adalah sama dengan cepat rambat dari cahaya ya, atau kecepatan cahaya yaitu C gitu. Nah, karena si cahaya itu memiliki kecepatan rambat yang sama dengan gelombang elektromagnetik, disimpulkanlah bahwa si cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik gitu. Nah, ini adalah gambar atau ilustrasi dari gelombang elektromagnetik ya, yang mana di sini ada dua medan, yaitu medan listrik dan medan magnet. Medan listriknya di sini digambarkan berosilasi di sumbu Y, sedangkan untuk medan magnetnya berosilasi di sumbu Z. Nah, kalau kalian perhatikan, kedua medan ini berosilasi tegak lurus sama arah rambatnya. Ini tuh merambatnya ke sana nih, ke kanan ya, merambat ke kanan nih dengan kecepatan C, kecepatan cahaya. Merambatnya itu ke kanan, osilasinya itu untuk yang E kan ke atas bawah ya. Kemudian berarti ini tegak lurus. Sedangkan untuk yang medan magnetnya dia berosilasi di sumbu Z kan, atau maju mundur ya. Sedangkan ngerambatnya itu ke kanan gitu. Berarti ini tegak lurus juga. Nah, gelombang ini berarti disebut sebagai gelombang transversal. Yang mana gelombang transversal itu kan ini, arah osilasinya atau arah getarannya tegak lurus sama arah rambatnya, ya enggak? Nah, selanjutnya di sini kita akan tulis juga tentang karakteristik dari gelombang elektromagnetik, yaitu inti dari bahasan ini.
Nah, karakteristiknya itu yang pertama, ini, muatan yang dipercepat dapat menimbulkan gelombang elektromagnetik. Tadi ya, ini pembentukan gelombang elektromagnetiknya. Kemudian yang kedua, merupakan gelombang transversal. Tadi sudah dijelaskan ya, karena arah getarannya tegak lurus dengan arah rambat, berarti dia gelombang transversal. Kemudian kecepatan rambatnya di ruang vakum itu konstan, yaitu besarnya sama dengan kecepatan cahaya di ruang vakum, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian yang keempat, dia nggak perlu medium buat merambat. Jadi di ruang vakum pun gelombang elektromagnetik ini bisa merambat gitu. Kemudian untuk frekuensinya itu konstan di medium apapun, mau di air, mau di udara sama. Tapi panjang gelombangnya bisa berubah ketika masuk medium yang berbeda. Misalkan gelombang elektromagnetik di ruang vakum kan tadi panjang gelombangnya misalkan lambda 1 gitu. Ternyata ketika masuk ke air panjang gelombangnya ini berubah jadi lambda 2 gitu. Nah, karena panjang gelombangnya itu berubah, nanti kecepatan rambatnya juga berubah. Kecepatan rambat itu apa sih? Di gelombang sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi kan. Frekuensinya konstan nih. Nah, kalau lambdanya berubah, ya otomatis kecepatannya juga berubah gitu. Oke? Nah, nanti dari sini itu bisa dituliskan atau didapatkan indeks bias dari suatu bahan. Nah, jadi indeks bias suatu medium itu sebenarnya adalah rasio dari kecepatan gelombang elektromagnetik atau kecepatan cahaya di ruang vakum dibagi dengan kecepatan gelombang elektromagnetik atau kecepatan cahaya di medium tersebut gitu. Nah, kemudian gelombang elektromagnetik itu juga mengikuti prinsip superposisi. Yang kedelapan, rasio dari medan listrik dibagi medan magnet itu bakalan konstan. Nah, selanjutnya rasio ini disebut sebagai kecepatan atau cepat rambat dari si gelombang tersebut gitu. Kemudian energi yang dibawa oleh medan listrik UE itu besarnya sama dengan energi yang dibawa oleh medan magnet.